Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait materi cara membuat sistem pakar yang tepat dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Yang harus kita pahami pertama adalah pembedanya dulu. Bahwa kalau kita membuat sistem pakar dengan berbasis inferensi, maka murni berdasarkan rule. Dasarnya di sini, maaf. Rule-nya modelnya boleh seperti ini. Nah, kayak gini. If batu and pilek and persin then common cold. Ini kalau saya perbesar. Nah, boleh berbasis seperti ini. Boleh, sangat-sangat boleh. Karena ini berbasis rule. Inferensinya boleh menggunakan forward chaining ataupun backward chaining. Rule-nya ya murni seperti ini, saya tuliskan tadi contoh if batu and pilek then apa, saya tulis lengkap then cold. Nah, gini misal tadi contoh. Nah, kalau kita membangun sistemnya seperti ini, nah kayak gini dituliskan gejala 1 ke arah gejala 2 ke arah gejala 3. Nah, itu penyakit 1. Nah, dibuat seperti ini. Ini namanya tree. Nah, ini seperti yang ada di kiri ini, namanya tree. Nah, kayak gini. Ini murni seperti tree. Nah, ini pasti berupa inferensinya forward chaining atau backward chaining. Nah, itu. Ya. Jadi kalau masih seperti itu, maka saya pasti menganggap dengan jelas dia metodenya adalah forward atau backward, atau intinya berbasis inferensi berdasarkan rule. Nah, kalau kita mau menggunakan sistem pakarnya, Fuzzy Tsukamoto, maka harus tahu apa variabel inputnya, input. Nah, dan apa variabel outputnya. Contoh, ini yang benar. Jadi tidak semua artikel yang dipublikasikan di jurnal ataupun proceeding itu sesuai dengan kaidah metodenya. Tidak semua. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya belajarnya berdasarkan buku. Oh, di buku seperti ini, kok di jurnalnya nggak cocok, berarti kan tidak sesuai. Itu anggapan saya. Tapi sebelumnya mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung. Bukan saya sok pintar, bukan. Tapi saya berdasarkan buku. Ya, buku yang saya pakai acuan ya tetap buku Fuzzy Tsukamoto. Ini di dalamnya Fuzzy Logic. Maaf, ini bukunya. Ini ya, Logika Fuzzy, pengarangnya Ibu Sri Kusuma Dewi. Udah, ini buku yang saya pakai acuan. Nah, artikel yang cocok, nah ini, misal dia menyebutkan, oh ada variabel inputnya ini, gejala infeksi sosial, gejala komunikasi, gejala perilaku, ini variabel input dengan simbol IKP. Nah, misal ini contoh misalkan di YouTube saya, channel Nur Navia, itu juga sudah banyak pembahasan terkait Fuzzy Logic yang sudah saya kelompokkan jadi satu di playlist, bisa dicek nanti ya. Nanti bisa dicek terkait Fuzzy Logic. Nah, baik yang ini menggunakan MATLAB ataupun Tsukamoto, baik menggunakan bahasa PHP ataupun MATLAB. Ya. Nah, ini disebutkan artikel di sini
menggunakan variabel inputnya gejala infeksi sosial, gejala komunikasi, gejala perilaku. Saya tulis ini terkait penyakit ya, gejala apa tadi, maaf saya pelupa, infeksi sosial, gejala perilaku, satunya lagi tadi yang komunikasi dulu baru perilaku, saya urut aja, gejala komunikasi, harus konsisten. Nah, yang variabel outputnya yaitu outputnya adalah normal dan autis. Nah, ini outputnya normal dan autis. Intinya dia penyakitnya hanya satu, penyakitnya ada satu, tapi dia mempunyai jenis normal dan autis. Nah, setelah itu masing-masing variabel ada membership-nya. Membership itu grafik yang kita tahu bahwa variabel, contoh ini dibuat tabel boleh. Contoh gejala infeksi sosial, batas nilainya itu 2 sampai 15. Grafiknya menggunakan grafik turun. Nah, ada member tinggi, grafiknya sama 2 sampai 15. Linear naik. Ini rendah tinggi. Jadi setiap variabel minimal mempunyai 2 member. Contoh tadi pasti itu, karena nanti kita membuat grafiknya kayak gitu. Ini contoh, minimal itu 2, rendah atau tinggi. Nah, terus akhirnya kalau kita tahu masing-masing dari variabel itu mempunyai, saya perlebar, misalnya di setiap variabel input ada 2 member, berarti kalau kita membuat rule untuk inferensinya, totalnya tinggal ngitung, variabelnya ada 3, berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Nah, kan 3 kali, berarti totalnya ada 8. Pasti rule-nya akan seperti ini. Ini contoh rule yang benar. Beda rule-nya dengan rule yang di inferensi forward atau backward chaining. Nah, dia akan menunjukkan, setiap rule-nya akan menunjukkan nilai value-nya. Contoh, I itu simbol dari infeksi sosial. K, nah ini, I sedikit, nah K sedikit, P sedikit. Jadi ada petunjuknya. Jadi contoh, ini tadi disimbolkan. Saya ngasih contoh yang benar ya, berdasarkan ini, buku yang saya pakai. Ini tadi komunikasi K, perilaku disimbolkan P. Berarti contoh rule-nya, if jika I sedikit, misal N, maaf saya kapitalkan, N K sedikit. Tadi kalau di sini pakai istilah sedikit, tapi kalau di atas enak konsisten aja. Kalau di atas memang rendah tinggi ya buat rendah tinggi. Ini sebelum ini rendah, misalkan ini contoh, ada value-nya rendah, karena nanti ini ngambil nilai N, P, rendah, dan apa, misalkan penyakitnya tadi apa di sini. Nah, kayak gini. Nah, berarti penyakitnya normal. Ini contoh ya, contoh rule-nya. Dan ini boleh berkolaborasi dengan pakarnya, berarti dari kedokterannya atau dari psikologi, psikolog, gitu. Karena memang pada saat kita menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto, itu inputan berupa angka kontinu, karena nanti angka kontinunya itu yang disumbuk X-nya itu yang akan dikonvert ke, ini ya, tadi grafiknya saya tunjukkan.
Angka kontinu inilah yang nanti akan dikonvert menjadi nilai membership yang nilai mu-nya antara 0 sampai 1. Makanya disebut logik. Nah, logik itu kayak gitu. Setelah diketahui masing-masing membership, diketahui rule-nya atau untuk inferensinya, nanti ada proses dihitung namanya falsifikasi. Ini kalau saya falsifikasi, kalau saya salah nulis mohon maaf. Ini adalah proses menghitung nilai membership. Totalnya akan menghitung kalau variabelnya ada 3, setiap variabel ada 2 member, berarti dia akan dihitung sebanyak 8 ini. 6 ya. Ini 2 bukan dikali ya. Jadi untuk proses membershipnya kan ada variabel 3. Nah, setiap variabel ada 2 member, ya ini dihitung berarti maka menghitung sebanyak 6. Ini. Terus ini saya agak geser. Kemudian ada proses yang namanya inferensi. Jadi nanti masing-masing rule ini berdasarkan nilainya. Oh tadi rendah berapa membernya, ini rendah berapa membernya. Nah itu dicari minimumnya kalau pakai operator N. Nah ini tahap inferensi untuk menghitung nilai Z. Nah, jadi ini menghitung nilai istilahnya alpha sama Z. Nah, ini menghitung ke sini sesuai jumlah rule di awal tadi. Nah, alpha Z-nya itu dihitung. Baru tahap defusifikasi. Nah, ini kalau kita menggunakan metode Fujii-Tsukamoto, maka akan menghitung nilai rata-rata Z. Nah, selesai. Jadi satu kali inputan proses pasien 1 itu akan diinputkan sesuai banyak variabelnya, terus dihitung proses membershipnya atau falsifikasi, terus dihitung nilai alpha atau Z-nya di tahap inferensi, terus difusifikasi dapat nilai Z. Z-nya hanya 1 outputnya. Ya seperti ini. Ini yang benar. Nah, nanti mau didesain seperti apa programnya, boleh pakai web, boleh pakai apapun itu. Nah, kalau di sini ini nggak apa-apa dibuat kayak gini loh. Ini kok centang, nggak inputan angka, nggak apa-apa. Dia setiap centangnya dihitung sebagai inputan. Jadi contoh gejala infeksi sosial, dia dicentang 4. Berarti inputan gejala infeksi sosial nilainya 4. Nah, gini inputannya. Terus di gejala komunikasi, jadi dia dikelompokkan. Gejala komunikasi dia dicentang berapa? Kalau dicentang 1, oh berarti inputannya 1. Terus kalau gejala perilaku yang gejala-gejala ini tadi dicentang berapa? Misalkan dicentang 1, ya berarti inputannya 1. Seperti itu. Kalau mau dibuat langsung inputan, oh gejala interaksi sosial dikasih inputan dengan nilai rentangnya antara 1 sampai 10, ya boleh dijelaskan nanti. Oh kalau rentang inputannya antara 1 sampai 10, nah dikasih inputan. Mau dikasih rentang antara 1 sampai 100 juga boleh. Karena memang Fujii-Tsukamoto itu inputannya angka kontinu. Ini. Kenapa saya menyebutkan itu? Saya ngambil berdasarkan sumber buku ini. Jadi kalau kita belajar, ya harus tahu dasarnya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan skripsi, harus paham dasar teorinya, belajar dari buku, jangan langsung ke jurnal. Kenapa? Karena tidak semua jurnal itu memberikan arahan yang benar atau tepat. Ya, jurnal itu sebagai acuan untuk kita mau mengembangkan penelitian terkait apa. Makanya membaca jurnal itu untuk mencari perkembangan keilmuannya. Oh, saya mau penelitian terkait ini nih. Sudah ada atau belum? Kalau ada, apa gapnya? Gitu. Ya. Kalau di sini nanti langsung bisa dicek. Oh, contoh Fujii-Tsukamoto. Ada di halaman, saya contohkan di sini, ada di halaman
33, mulai dari halaman 32 itu ada contoh kasusnya, halaman 32 sampai halaman 37. Nah, ini bukunya. Jadi mohon, kalau kita mau melakukan penelitian, publikasi, kita harus dasar teorinya paham. Mungkin saya juga dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam penelitian, dan saya pengennya memperbaiki, tidak ingin mengulang kesalahan lagi. Ya, harus kita perbaiki, maka saya menyampaikan sesuai pengalaman yang pernah saya kerjakan. Saya bukan sok pintar, bukan, tapi saya menyampaikan sesuai yang pernah saya kerjakan, dan saya tidak ingin mengulang kesalahan lagi, seperti itu. Ya, itu terkait Fuzzy Tsukamoto. Jadi harus tahu pembedanya. Nanti dari rule aja sudah beda kok. Rule-nya ini kan hanya kayak gini aja. Nah, sedangkan rule-nya dari Fuzzy, nah, dia ada nilai membernya tadi. Nah, ini. Oh, variabel I, nilai membernya apa atau value-nya apa? Rendah. Nilai variabel K, rendah. Ini contoh. Kalau di sini saya contohkan, saya ulang lagi di sini tadi rule-nya. Nah, ini I banyak, NK sedikit, NP banyak. Nah, ini contoh rule-nya. Beda jauh dengan kalau kita menggunakan rule-nya sistem bakar biasa ini. Itu garis besarnya. Jadi ini murni kita prosesnya harus mengikuti prosedur Fuzzy Tsukamoto. Proses Fuzzy Tsukamoto ya seperti ini. Kita tahu variabel inputnya, terus dibuat grafik membershipnya. Setiap variabel dikasih berapa member, ada grafiknya masing-masing. Tahu grafiknya turun naik karena itu nanti mempengaruhi rumus untuk mencari membership. Kemudian rule-nya berdasarkan nilai masing-masing membership dan variabelnya ada berapa. Nah, jumlahnya berapa tadi. Nah, ini dikalikan. Nah, nanti tahu akhirnya dapat membuat rule. Rule-nya ini caranya memasangkan seperti kalau kita berhubungan dengan tabel, membuat tabel logika proposisi kayak gitu. Ada tabel logika N, nah kayak gitu loh. Nah, itu. Cara memasangkannya seperti itu. Terus nanti proses falsifikasinya sesuai dengan variabel inputnya ada berapa, membernya ada berapa, itu dihitung masing-masing. Terus ada proses inferensi, itu tujuannya untuk menghitung alfa atau Z. Ya, dari nilai alfa Z tadi dihitung rata-rata. Seperti itu. Jadi total rule-nya ada berapa ya, ngikuti itu ada berapa jumlahnya. Di video saya sudah ada, bisa dicek. Banyak sekali yang sudah membahas terkait Fuzzy yang saya kelompokkan, saya buat playlist di Logika Fuzzy. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan berniat sok pintar, bukan, tapi saya menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan agar tidak terjadi kesalahan lagi. Karena tidak semua jurnal yang kita baca itu benar, tepat. Mohon maaf sekali jika ada yang merasa tersinggung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.